kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kalam tentunya. Dan masih bersama Ustadz Fikri, merupakan pimpinan Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Lubuk Linggau. Ustadz, perbincangan kita tentunya masih sangat hangat sekali. Dan ada satu pertanyaan yang paling pamungkas dari saya tentunya. Bahkan ini kan banyak sekali umat muslim tentunya ini yang berniaga, Ustadz ya. Tapi kita juga sering menemui mereka yang tidak jujur. Itu yang jadi masalah kita, Ustadz. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai seorang muslim untuk mengingatkan nih antar sesama muslim ini sendiri, Ustadz, dalam berniaga? Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar berkeliling pasar. Barang siapa yang tidak tahu ilmu tentang perniagaan, ilmu perniagaan Islam, jangan sampai berdagang karena takut berkhianat. Sahabat Rasulullah itu jujur sekali, makanya Rasulullah dengan jujurnya dia berniaga. Yang tadi cuma untungnya 1 digit, dia bisa 4 sampai 7 digit. Salah satu contohnya Rasulullah berdagang dengan jujur. Dia jual jeruk umpamanya, Rasulullah. Dibaginya jeruk yang harganya 10.000, harga 15.000, harga 20.000. Itu kalau ingin menumbuhkan kejujuran kita, belajar dengan Rasulullah. Dengan kejujuran Rasulullah, kalau dia tanya berapa harga jeruk ini? 10.000. Yang ini 15.000, yang ini 20. Boleh enggak yang ini 10.000? Nggak bisa. Karena ini kualitasnya bagus. Ini kualitasnya setengah, yang ini bawah. Nah, dengan itu sesuai dengan kemampuan orang mau beli. Tidak ada, yang kita ini kan kebanyakan itu tadi. Pertanyaannya kok tidak jujur. Kenapa? Karena tidak jujur, jeruknya masam, dibilang manis lah. Di bawahnya kecil, busuk. Nah, Rasulullah tidak demikian. Nah, dengan Rasulullah demikian, maka tadinya orang yang bicara tentang Rasulullah berjualan itulah promosi sebenarnya. Kejujuran Rasulullah itu membuat promosi. Makanya begitu Siti Khadijah dipegang oleh Rasulullah berdagang, keuntungan Siti Khadijah 10 bahkan 20 kali lipat dibanding yang selama ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana menumbuh rasa kejujuran ini? Belajar agama. Salah satu sekarang kita sedang memperingati Maulid Nabi, akhlak Rasul kita teladani dengan para sahabatnya, bahwa belajar dengan sifatnya Rasulullah yang kejujuran, itulah yang sangat tepat dalam kita berniaga. Kalau kejujuran itu kita tumbuhkan, ada keberkahan dalam perniagaan itu. Kalau tidak ada kejujuran, sudah jangan harap keberkahan dari Allah. Sebab keberkah itu kalau tidak ada kejujuran tidak akan berkah dalam perdagangan. Itu kira-kira. Baik, waduh Ustadz, dan memang benar-benar ketika kita ingin membuka usaha, salah satu kunci terbaik adalah jujur gitu, Ustadz ya. Baik, nah Ustadz, sebagaimana semestinya di segmen ketiga kita selalu menginginkan untuk narasumber kita memberikan kesimpulan tentunya untuk para pemirsa di rumah. Kami persilakan untuk Ustadz Ahmad Fikri memberikan kesimpulan atas perbincangan kita di hari ini tentunya. Kami persilakan, Ustadz. Ya, pemirsa yang ada di rumah, dalam kesempatan pertemuan kita pada kali ini, bahwa marilah kita sadar bahwa ekonomi umat sangat luar biasa potensinya. Marilah kita menumbuh kesadaran kita untuk bagaimana bersama membangun ekonomi ini bersama. Nah, salah satu mungkin yang perlu saya sampaikan juga, saya menarik ada program unggulan wali kota kita Lubuk Linggau, yaitu ekonomi umat melalui masjid. Marilah seandainya nanti ini akan dicanangkan ataupun dikembangkan oleh wali kota, kita dukung. Ya, mungkin masjid punya minimarket atau warung, marilah kita belanja di sana. Insya Allah dengan kita belanja di masjid, ekonomi masjid akan bangkit dan masjid tidak tergantung dengan orang lagi. Bahkan akan membuat berkah sekeliling masjid. Jadi kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini, kita umat Islam punya potensi besar untuk membangkitkan ekonomi kita. Sebenarnya kalau ekonomi umat ini kita gali potensinya luar biasa. Salah satu contoh bahwa negara yang sekarang sedang bangkit ekonominya, negara Turki. Karena program unggulan Presiden Erdogan, Presiden Turki itu adalah salah satu dari 3 program unggulan mereka adalah ekonomi umat. Nah, kalau kita bisa mengangkat potensi ekonomi umat ini atau umat Islam yang mayoritas, kita mayoritas loh. Bayangkan di sekitar masjid itu mungkin sedikit, bahkan nggak ada sama sekali orang non-muslim di situ. Cuma kita yang di sekitar masjid belanja bukan kepada
orang Muslim. Nah sekarang kita kadang-kadang sedih juga kalau belanja di kawan saudara kita Muslim, nanyonyo ataupun nawarnya luar biasa. Tapi kalau kita yang belanja kepada orang yang non Muslim, kadang-kadang malah tidak nawar lagi. Kasihan itu sebenarnya. Untungnya sudah nggak berapa, cuma tawarannya sudah nggak bisa jualan lagi, besok nggak jualan lagi. Itu yang masalahnya. Padahal bukan main. Contoh kita kalau belanja umpamanya ada di masjid tadi, ataupun sekarang belum ada di warung tetangga kita. Kita bawa uang 100.000, belanja di warung tetangga kita, bukan main besar. Pagi-pagi kita bangun pagi bawa uang 100.000, istri kita atau kita ke warung tetangga bawa uang 100.000, apa ada doa? Itu keberkahan. Ya Allah, Pak Ustadz atau Dek, terima kasih kalau belanja di warung aku doakan semoga kau murah rezeki. Kan itu. Tapi kalau kita belanja di warung yang bukan tetangga kita atau bukan saudara kita sama Muslim, apa boro-boro mau doakan kita? Coba kalau sakit boleh tidak pinjam mobil? Tidak mungkin. Saya sekarang ada minimarket yang bukan orang kita, bahkan mungkin dari Jerman itu yang bikin. Tidak mungkin kita sakit dan pinjam mobilnya. Kalau di tetangga kita sakit. Nah ini kesadaran yang mungkin perlu kita gali bahwa kita belanja, kita ibadah. Kita belanja, kita dakwah. Kita belanja, kita sejahtera. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Fikri. Luar biasa sekali tentunya jumpa perbincangan kita pada hari ini. Dan semoga tentunya pemirsa di rumah tergugah hatinya dan bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita hari ini. Nah, pemirsa di rumah tentunya usai sudah program kalam kita kali ini bersama Ustaz Ahmad Fikri, pimpinan Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Lubuk Linggau. Dan tentunya kami berdua pamit undur diri ya Ustaz ya. Tetap tersaksikan program kalam hanya di Selampari TV tentunya. Dan tentunya kita akhiri bersama dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.